katakanlah kalau itu direkayasa, tidak mungkin direkayasa. Saya tahu persis wajahnya, tidak bisa. Iya, tentu Anda lihat fisika ya, yang lain, tapi kan harus sama dengan kejadian sebenarnya. Ini kan persidangan ahli, gerakan-gerakan, peristiwa-peristiwa, apakah itu ada sama atau tidak, kita tidak tahu. Tapi ya Pak, kita nggak bisa menyalahkan ahli, karena ahli kan hanya ditunjukkan CCTV. Tapi kan saya bicara, saya wawancara. Iya, tapi kan persoalannya kan belum tentu sama kan. Itu nanti biar hakim yang menilai. Ya? Atau gini ya, pada saat mengamati CCTV itu dilakukan di mana, ahli? Di Polda. Di Polda. Ya. Itu ya. Ya, itu aja. Apakah CCTV yang di Polda itu yang kemudian ditayangkan oleh jaksa penuntut umum dalam persidangan ini kan Kita nggak tahu. tidak tahu. Ya, itu aja. Versi penasihat hukum kan Ya. begitu, ya kan? Terima Nggak kasih. apa-apa, kita catat semuanya. Ya, Ya. kami persilakan. Saudara ahli, saya mau bertanya tadi dengan keilmuan saudara. Tadi ahli berbicara tentang ilmu kriminologi. Ya. Dalam ilmu kriminologi itu apakah juga gejala-gejala sosial itu dianalisa enggak ya? Betul. Betul ya, Ya. gejala-gejala sosial. Kalau demikian halnya, tadi saudara membuat satu rumusan-rumusan dengan pengertian cemas. Kita mulai dulu dari situ ya. Oke. Coba dulu ahli jelaskan kepada kami, kalau orang cemas itu bentuknya kayak apa? Oke. Itu. Tanpa mengurangi penghargaan terhadap majelis ini, kalau saya diminta untuk menunjukkan berbagai kecemasan jenis-jenisnya, ya, itu saya bisa tunjukkan di sini. Mohon maaf, Pak Oto yang saya hormati, di TV selama ini itu Bapak itu luar biasa, gabungan wajah dan sebagainya. Saya tidak mau baca sebenarnya, tidak enak ini, bagus-bagus semua lah. Tetapi beberapa kali Bapak saya lihat cemas waktu berdebat dengan ahli yang lain. Itu saya bisa buktikan. Enggak, saya Kalau Bapak ingin lihat begitu, saya bisa demonstrasikan sekarang. Baik, tolong dulu tunjukkan beberapa bentuk-bentuk kecemasan yang ada pada setiap orang, ciri-ciri. Ya, Enggak, secara umum aja. saya boleh Biar kita- boleh saya begini loh. Hah? Kan saya belajar dari buku, boleh saya juga contoh-contohnya ada. Contoh-contohnya ada. Lo iya tunjukkan lah, kasih tahu lah Iya. apakah umpamanya garuk tangan gitu kan, itu bebas aja Bapak gitu. Iya. Jangan terlalu defend, kita kan nanya ilmu, kita mau belajar nih sama Bapak. Boleh. Coba, jadi apa ciri-cirinya orang cemas itu? Pertama, si orang cemas itu termasuk yang namanya dalam psikiatri itu golongan neurosis. Ya, cemas seperti saya, cemas kalau malam-malam anak saya perempuan belum datang. Ya, Tanda-tandanya lah, tanda-tanda orang cemas gitu. tanda-tandanya gerakan-gerakannya. Gerakannya kayak apa? Ya gelisah. Iya, artinya tanda-tanda orang gelisah itu kayak apa? Itu terlihat dari mukanya, Dari wajahnya. wajah. Begini, umpamakan saja ya. Ada di sidang pengadilan antara pengacara, sorry, hukum dengan perdebatan dengan ahli ya. Si penasihat hukum itu merasa cemas, waduh jangan-jangan dia tahu banyak, jangan-jangan bener yang dia bilang, wah ini gimana ini ya. Itu tergambar itu, ada itu gambarnya. Itu cemas itu. Cemas. Cemas itu anxiety itu anxiety di bahasa kedokterannya anxiety. Ya. Bacanya anxiety. Betul. Dokternya. Jadi anxiety itu sama dengan cemas. Ya. Tapi tanda-tandanya ahli belum nggak bisa jelaskan secara contoh lah. Kasih 5 ciri. Ya. 5 ciri. Dia gemetar. Ya. Terus Dia mukanya ketakutan. Dia bisa sedih. Apa? Sedih. Ya. Kadang-kadang bibirnya bergerak-gerak. Bibir bergerak-gerak.
bibirnya tertutup. Oh ya begitu, seperti itu Bapak. Itulah kira-kira. Ya, dan itu ada Jadi, prosesnya. Ya. Sekarang saya mau tanya, apakah kalau orang bibirnya tertutup itu pasti tanda cemas? Oh ya, ada prosesnya. Ada prosesnya. Umpamanya saya ini bibirnya tertutup, atau Ya. orang televisi bibirnya tertutup. Apakah dengan demikian kita bisa simpulkan, oh orang yang tertutup bibirnya itu pasti cemas? Dengan situasi apa dulu? Nanti dulu dengar. Kalau Bapak menonton chef masak Australia, pada saat si finalis duduk di depan, berdiri sambil tegang, siapa yang akan menang, sebagainya. Coba lihat, semua tidak ada yang terbuka mulut, cemas, punya menunggu harapan. Dia begini semua, begini semua. Gitu ya, Begini itu semua. cemas ya. Nah, saya punya anak di Australia sekarang, dia ikut pemilihan Nona Betawi, ya. Nona Betawi itu kumpul di depan, semua action begitu, dan harus tersenyum Pak, tersenyum. Baik. Nah nanti dulu ini sedikit biar katanya Bapak yang belajar nih. Oke. Ya. Nah, apa yang terjadi? Ya, menunggu sendiri mereka tersenyum. Saya bilang omong kosong nih, ini blended smile, senyum campuran. Yang nggak ada senyum asli, tidak ada satupun. Cemas semua, antara dengan senyum. Ya. Anak saya juga disenyum-senyumkan gitu depan. Ketika dia terpilih menjadi ratu favorit, dia senyumnya senyum betulan. Wah, yang lain lagi senyum ketus, senyum cemas, nggak terpilih, senyum kecewa dan sebagainya. Saya ceritakan Pak, mohon maaf ini. Saya menguji seorang mahasiswi imigrasi di UI, ya. Dia sudah 2 kali DO, ya. Ujian ketiga kalinya saya ketua sidangnya, di teman saya ada profesor uji, dia masuk. Begitu dia masuk, dia manggut, dia senyum, ini, ya, dia masuk, cantik orangnya. Profesor Usil di samping saya bilang, Prof Roni, heran saya ini orang bisa masih senyum-senyum, ya, tawa-ketawa, hormat, padahal dia mau di DO sekarang. Lihat dong senyum manisnya. Wah, Anda nggak ngerti nih. Senyum itu adalah blended smile, ya, bukan American smile, ya, macam-macam. Itu artinya senyum kekecewaan, senyum harapan. Dan biasanya bawahan ke atasan selalu menunjukkan senyum kepada atasannya. Apa yang terjadi? Begitu diuji, dia blocking, dia begini, ya. Dan kemudian satu hari dia saking banyak pertanyaan yang sukar, dia begini nanya. Tuh, saya bilang, apa artinya? Ya gatel lah, bukan. Itu namanya simbolik air mata. Apa itu? Dia sedang sedih. Dia sedang sedih. Tidak menutup kemungkinan sebentar lagi menetes air matanya atau ngeyembeng orang sama biaya. Nggak mungkin. Betul. Air matanya sedikit-sedikit. Nah, mohon maaf, boleh tidak saya hubungkan dengan Jessica? Kecemasan. Boleh. Silakan. Waktu saya periksa Jessica, dalam situasi kondisi yang begitu tenang dan sebagainya, sehingga Ibu Ratih benar-benar tidak bisa mengikuti, dia pernah menggesek ininya 2 kali. Ini. Ada yang begini, ini itu udah. Saya bilang ini terlalu sedih. Saya bilang bu ini udah nggak usah ditanya lagi. Jadi tipe orang seperti Jessica juga mengenal rasa takut dan segala sebagainya. Tapi beliaunya kategorinya ada gestur dalam gestur kali David. Maka itu orang sulit mendeteksi dia. Baik. Tapi kita teruskan ya. Ya. Jadi tadi ahli mengatakan tadi ada apa artis nunggu-nunggu itu juga cemas gitu ya. Ya. Tadi arti katakan orang menunggu karena mau nunggu artis, ya. Giliran menunggu giliran juga cemas ya. Betul. Jadi kalau orang nunggu itu cemas juga ya. Oh iya. Menunggu apa dulu masalahnya? Itu dia. Pertanyaan saya simpel. Waktu Jessica katanya di sana kan Anda lihat cemas. Apakah Anda tahu, ahli tahu bahwa pada waktu itu dia menunggu Mirna datang yang terlambat sampai 1 jam? Emang betul. Nah, iya cemas. Nah, bisa nggak itu cara cemas? Bisa. Karena Itu. takutnya nggak datang, nanti dia nggak sesuai. Iya. Kalau dia nggak datang, nggak rencananya nggak jadi dong. Jadi belum berarti karena ada merencanakan sesuatu kan? Macam-macam cemas. Macam-macam cemas. Macam-macam. Ya, ada dalam buku. Itu di buku. Ya, saya kira ini saintis sekali kok, bagus Pak Dokter ahli ya. Jadi kita terbuka dengan semuanya.
Nah, jadi tadi sudah menjelaskan, apakah ada dalam teori bahwa cemas itu tanda-tandanya ada 20 atau 30 gitu? Ada nggak dalam teori begitu? Apa itu? Apakah dalam teori ilmu kronologi untuk menentukan cemas itu ada tanda-tandanya 20 atau 30 ciri-ciri dari tanda cemas? Ada? Tidak sampai 20. Berapa? Bisa dihitung dengan jari, paling sampai 8 lah kira-kira. 8, 10, ya. 10 sebagainya. Dan ini mohon maaf secara pribadi, seringkali Bapak tuh menunjukkan rasa cemas juga di sini. Bukan terhadap saya. Itu jangan dirubah dong. Jadi artinya semua orang Ya. itu bisa cemas. Saya pencemas Iya, tinggi. Ya. itu yang saya mau ingin Bagus, jawaban Bapak. good. Itu Ya. semua orang cemas. Betul. Dan tidak semua orang cemas ingin melakukan kejahatan, kan? Persis, bisa Ya. saja. Saya cemas nggak pernah berbuat jahat ini. Itu ya. Kemudian saudara tadi juga menjelaskan tentang bahwa Jessica itu berpelukan dengan Mirna. Mirna ya. Itu pelukannya itu tidak seperti dengan Hani. Betul. Karena Jessica dengan Mirna separoh, Ya. kemudian Dengan dengan Hani Hani itu rapat. Ah, Dan itu saudara simpulkan itu semacam ada jarak, nggak suka. ya, bentukan. Apakah saudara tahu bahwa dengan Hani itulah pertemuan pertamanya sekian tahun antara Jessica dengan Hani, Ya. sedangkan dengan Mirna itu adalah pertemuan yang kedua karena mereka sudah pernah berpelukan erat-erat sebelumnya. Ya, apa hubungannya? Apakah saudara tahu fakta itu? Artinya kalau baru ketemu kan berarti urut erat, ini sudah biasa ya, tentu cipika-cipika aja. Apakah saudara tahu fakta itu? Tentu. Artinya kan gitu, kalau saya tiap hari ketemu dengan staf saya, masa saya peluk-peluk erat-erat gitu? Ya. Tentu kalau baru pertama kali bertemu, tentu kan wah, kan begitu. Bukan begitu. Oh, Di jadi dalam gimana? buku, di dalam buku ini, ya. Nah ini, political term. Ini ada dalam contoh-contoh para politisi. Ya, bukan basa-basi aja tuh, peluk-peluk tuh. Iya kan? Tapi saya beberapa contoh di Indonesia saja. Ada orang meluk begitu, lalu tepuk-tepuk begini. Jangan dikira tepuk-tepuk itu artinya senang. Tepuk-tepuk itu jangan lama-lama peluknya. Betul begitu. Pertanyaan lagi, apakah kalau orang ketemu si Hani itu mau ketemu itu sampai perlu era itu tandanya apa tuh? Karena exciting atau pengen ketemu terus erat gitu? Iya, karena Exciting ya? Exciting dan senang. Exciting. Dan senang. Lama anda basuh, senang dia. Jadi ahli, ada seorang saksi di persidangan ini, Ya. yaitu namanya Resmiati, menerangkan dalam persidangan ini, waktu Mirna itu datang, dilihatnya exciting karena ingin bertemu temannya. Itu keterangan Resmiati sudah dicatat persidangan. Jadi kenapa Mirna sudah exciting, ternyata peluknya tidak seperti Hani? Padahal saudara mengatakan kalau sudah pelukan gerak-gerak itu adalah pasti exciting. Jadi berarti Resmiati itu faktanya siapa? beda. Resmiati itu siapa? Resmiati itu adalah pegawai Oliver yang melihat kedatangan Mirna Ya. dan Hani, karena dia di resepsionis. Kita tanya waktu dia datang gimana? Oh iya, Mirna itu juga rasa exciting seakan-akan mau bertemu temannya. Itu keterangan saksi. Padahal saudara mengatakan kalau orang exciting itu keluar gitu, padahal ini enggak. Ya, exciting itu exciting yang mana Pak? Exciting itu kan meluap, harta-harta, ya, dan sebagainya. Itu rasa exciting kan pasti sama dong. Exciting kan ingin bertemu, ya kan, gembira hatinya. Kok nggak fakta ini nggak sama dengan yang ahli terangkan? Di mana tidak samanya? Ya, Loh, ngerti saya. ahli tadi mengatakan Hani bertemu dengan bukan dengan Jessica karena exciting. Padahal Mirna juga adalah exciting menurut Resmiati, nggak bukan seperti Hani. Berarti Waktu berbeda. di sana, waktu Olivier akhir itu. Ya, ini fakta persidangan, nggak ada yang bohong di sini. Semua mendengar, disiarkan di seluruh televisi Indonesia. Jadi maksudnya
Mirna itu dengan Rismiati juga exciting begitu. Ya, kalau saudara menyimpulkan bahwa hanya orang kalau exciting itu adalah berpelukan erat, dan karena umpamanya sedangkan Mirna juga adalah ternyata exciting, nggak bergejala, berarti nggak cocok kan? Karena kesimpulan saudara, karena berpelukan begitu tidak erat dengan Mirna, sedangkan dengan Hani erat, sehingga dia ahli mengatakan ada jarak, gitu loh. Kalau ada jarak memang ada dalam teorinya Pak, pasti itu menjaga jarak. Iya. Politisi itu begitu. Enggak, maksud saya, bisa saja teori begitu, tapi prakteknya ini kan sudah jelas. Kita buktikan dalam persidangan ternyata tidak sama. Oke. Teori yang Anda bangun, ya? Begini Pak, komunikasi antar budaya, ya. Komunikasi antar budaya itu, saya yang memberikan kuliah itu terbagi komunikasi antar budaya yang khusus verbal, yang non verbal, ya. Dipengaruhi juga oleh budaya yang ada, ya. Kalau orang Korea ketemu dengan anak laki-laki siapa yang lebih lebih muda, dia akan nyalamin duluan. Orang Jawa seperti kita, ada orang tua kita dulu yang salaman. Besar kemungkinan dua orang ini mempunyai budaya yang berbeda. Exciting untuk orang lain belum tentu orang dia begitu. Ini adalah namanya komunikasi antar budaya itu lintas itu berbeda-beda, bukan hanya dari verbal, bukan non verbal, verbal juga. Itu di situ saya kira mungkin ada budaya yang berbeda, kebiasaan. Tapi faktanya kan terdakwa ini dengan Hani dengan Mirna kan teman, ya, teman sekolah. betul. Semua budayanya sama. Bukan, dengan Rismiati kan tidak sama. Bukan, Rismiati kan melihat. Rismiati itu melihat, bersaksi di sidang ini. Kita tanya, apa yang saudara lihat dengan Mirna? Oh, dia begitu exciting, datang ingin bertemu dengan temannya di sini. Termasuk Hani. Jadi Mirna itu exciting dengan Jessica untuk bertemu. Keberatan majelis. Itu kata saksi. Itu keterangan saksi. itu sesuai dengan gambarnya enggak? Bukan, saksi menerangkan dalam persidangan, boleh dibuka. Berkali-kali saya tanya, apa itu saya tanya, exciting itu apa? Ya senang, begitu lagi. Artinya ahli aja, menurut pendapat ahli melihat gambar itu seperti apa, ya kan? Ya, betul. Ya. Jadi ada perbedaan antara pelukan dengan Jessica dengan Mirna dan Jessica dengan Hani. Artinya ahli mengatakan bahwa ketika Jessica berpelukan dengan Hani berbeda dengan ketika Jessica berpelukan dengan Mirna, begitu kan? Itu yang saya maksud. Nah, iya. Ya. Dengan Mirna kok lebih renggang begitu maksudnya? Iya. Karena Mirna nggak suka sama Jessica. Ya, itulah pendapat. Jadi artinya yang ingin saya gambarkan itu fakta yang saudara gambarkan, kemudian Anda mengambil kesimpulan gara-gara pelukan yang berbeda itu, saudara menyimpulkan bahwa sebenarnya hubungan Jessica dengan Mirna ada jarak, kan begitu. Itu yang saya komentari. Karena ternyata sesungguhnya kalau bicara exciting, Mirna juga exciting sama Jessica. Tadi saudara mengatakan, saudara mengatakan, coba dengar dulu, menuntut umum ya, dengar dulu, biar selesaikan. Anda bertanya pada saya satu kata pun saya nggak hentikan, walaupun saya bisa hentikan, tapi kita beri, ini kan ahli saudara. Kalau ahli ini adalah benar-benar ahli, pasti bisa menjawab pertanyaan saya. Tapi penasihat hukum menyimpulkan keterangan saksi. Kenapa? Itu keterangan saksi. Boleh buka. Itu bukan ahli. Coba semua tenang ya. Jadi yang punya kewenangan menjawab, ya, coba-coba ya. Dalam persidangan ini yang mempunyai kewenangan menjawab adalah ahli. Kalau memang ahli tidak akan menjawab, kan nanti dikatakan sama ahli bahwa saya tidak akan menilai pertanyaan dari penasihat hukum, kan begitu ahli ya. Ya. Kami persilakan. Demikian saya kira Imam Mulia. Kalau memang nggak keberatan, ya keberatan. Nah, pokoknya saya tetap pada pendirian saya bahwa ada jarak antara Mirna dan Jessica. Apa kan? Itu saja. Iya, nggak ada masalah. Ini kan kita hanya menggali ilmu. Nanti kan ini kan kita presentasikan agar majelis hakim bisa menilai. Kita kan nggak bisa memasakkan teori kita dengan teorinya ahli ini. Tapi kita menggali ilmu, gitu loh ya. Gitu ya, ahli. Ya, terima kasih menggali ilmu. Nanti ada hakim-hakim yang juga akan kursus sama saya ini. Bapak ikut aja nanti.